Intinya jangan banyak-banyak, kasihan pohonnya teman-teman ya. Kalau teman-teman memporsir pembuahan, nanti ke depannya akan berdampak yang kurang bagus pada tanaman ya. Kita akan menginginkan tanaman kita atau tabu lampot kita itu terus berbuah bagus teman-teman ya. Ada kalanya teman-teman ada yang mengeluh juga, Pak Eko, pembuahan pertama bagus, pembuahan kedua kok kurang bagus, ini karena apa gitu ya. Bisa dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing tentang tabu lampot teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen, kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya tentang tabu lampot anggur impor. Di belakang kami ini, Masya Allah, ini buahnya banyak sekali teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, ini jenis Jupiter teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat model tabu lampot yang perdu seperti ini teman-teman ya, teman-teman harus memilih jenis-jenis yang mudah dibuahkan teman-teman ya. Jadi kalau tabu lampot dengan media sekecil ini, itu targetnya bukanlah buah yang banyak teman-teman ya, bukanlah buah yang besar, melainkan untuk ornamen ya, untuk hiasan ya, untuk apa istilahnya itu, untuk memanjakan mata orang yang melihat teman-teman ya. Ini adalah tabu lampot kami ya, jenis Jupiter. Sering sekali kami sharingkan bagi teman-teman yang ingin membuat tabu lampot jenis ini, sangat kami rekomendasikan ya. Karena apa? Karena satu, genjah. Yang kedua, jenis ini lebih tahan ya, lebih tahan cuaca, dan perawatannya cukup mudah ya. Dipotong di mana saja. Kalau teman-teman sudah melakukan persiapan pembuahan di jenis Jupiter ini, insya Allah akan berhasil teman-teman ya. Dan dapat teman-teman perhatikan, ini cuma di planter bag, ukurannya yaitu 35 liter teman-teman ya. Pohonnya sudah besar, ini sudah cukup lama juga kami tanam teman-teman ya, ini Jupiter ini. Dan medianya apa? Sering kami sharingkan teman-teman ya. Media yang kami pakai itu cuma tanah dan sekam bakar teman-teman ya. Karena ini batang bawahnya atau rootstocknya yaitu jenis Isabella teman-teman ya. Ini pakai tanah dan sekam bakar, dapat teman-teman perhatikan. Ini tanah dan sekam bakar saja ya. Kalau teman-teman ingin memasukkan kohe jangan dicampur teman-teman ya, di topping aja di atasnya sini nggak apa-apa. Dan kohenya harus kohe yang sudah fermentasian teman-teman ya. Intinya kalau kita menanam anggur itu jangan fokus ke buah dulu teman-teman ya. Yang penting suburkan aja tanamannya. Nanti kalau tanamannya subur, buah itu akan mengikuti teman-teman ya. Dan kalau teman-teman memakai sistem rambatan melingkar dengan tabu lampot seperti ini, jangan pelihara tersier terlalu banyak teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan, ini cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Hanya ada 7 tersier ya. Jadi intinya jangan banyak-banyak, kasihan pohonnya teman-teman ya. Kalau teman-teman memporsir pembuahan, nanti ke depannya akan berdampak yang kurang bagus pada tanaman ya. Kita akan menginginkan tanaman kita atau tabu lampot kita itu terus berbuah bagus teman-teman ya. Ada kalanya teman-teman ada yang mengeluh juga, Pak Eko, pembuahan pertama bagus, pembuahan kedua kok kurang bagus, ini karena apa gitu ya.
Bisa dikarenakan juga karena perawatannya teman-teman ya, karena nutrisinya juga ya, bisa teman-teman ya. Karena apa? Karena tabu lampot ini kan cuma di pot kecil teman-teman ya. Kalau kali ini kami memakai cuma 35 liter di planter bag ya. Jadi nutrisinya ini nutrisi yang tidak seperti kalau kita tanam di tanah teman-teman ya. Kalau di tabu lampot ini kan memang tanaman kita targetkan itu tanamannya mini ya, dan perdu seperti ini teman-teman ya. Jadi nutrisi itu terus kita pasok dari luar teman-teman ya. Dari luar itu dari apa? Ya dari pupuk teman-teman ya. Dari pupuk bisa pupuk kimia, pupuk organik juga bisa. Yang penting itu perawatan ya. Dan sering kami sharingkan ya, untuk membentuk tabu lampot ataupun ditanam di tanah langsung, itu teman-teman harus satu itu mempelajari karakter pohon yang ditanam ya. Itu karakter pohon yang ditanam itu bisa dibuahkan di mana gitu, di bat potensial yang mana, di pendek, sedang atau yang panjang. Terus setelah itu media tanam teman-teman ya, media tanamnya harus media tanam yang bagus ya. Karena apa? Karena di pot ini ada masanya teman-teman ya. Kalau teman-teman menanam tabu lampot seperti ini, itu 2 tahun harus ada perawatan ulang ya. Perawatannya apa? Bisa di pruning akar ya. Kalau kami pruning akar itu tidak kami cabut langsung dipotongi, tidak teman-teman ya. Ada caranya, teman-teman bisa menyaksikan di video kami yang lalu tentang pruning akar tabu lampot itu seperti apa ya. Selanjutnya apa? Ya, yang tidak kalah penting ya, justru yang paling penting itu adalah sinar matahari teman-teman ya. Pohon anggur itu suka panas teman-teman ya, karena banyak yang bertanya di kami dan pertanyaan itu berulang. Pak Eko, kami di daerah dataran rendah, kok panas sekali gitu. Jenis apa yang cocok ya? Itu pertanyaan yang mohon maaf ini kurang memahami tentang anggur ya. Karena anggur itu suka panas. Karena ada beberapa yang beli di kami ya, justru di atasnya dikasih paranet teman-teman ya. Karena apa? Karena kasihan pada pohonnya, karena di daerahnya terlalu panas. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal menurut kami ya, karena anggur itu suka panas. Kalau teman-teman anggurnya kurang panas, malah di atasnya dikasih paranet seperti nanam anggrek atau aglonema ya, nantinya tanamannya cuma tumbuh molor aja ya. Modot saja, tumbuh panjang, daunnya tipis dan menguning. Insya Allah buahnya juga tidak maksimal. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan juga sirkulasi udara teman-teman ya. Kalau teman-teman tanam di dalam greenhouse ya jangan ditutup rapat teman-teman ya. Biar sirkulasi udaranya tetap bagus. Pemupukan, pengairan, dan air jangan sampai telat teman-teman ya. Apalagi di masa-masa seperti ini ya. Di masa-masa seperti ini jangan terlalu banyak disiram ya. Nanti bisa rontok teman-teman ya. Dan jangan lupa pupuk kalsiumnya juga harus diperhatikan ya, supaya banyak yang jadi atau dapat menjadi berry set yang bagus teman-teman ya, seperti ini. Kalau seperti ini bisa 2 hari sekali aja disiram, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau model tabu lampot yang seperti ini, jangan banyak-banyak menyiram, nanti gosong, nanti apa calon buahnya atau di bunga-bunga yang sudah penyerbukan seperti ini teman-teman ya. Dan bagi teman-teman ya, teman-teman pengangguran yang ingin tanya pupuknya pakai apa Pak Eko, nah di kebun kami ini pupuknya pakai ini teman-teman ya, pakai pupuk AB Mix Supernova ya. Yang ini untuk fase vegetatif atau pertumbuhan, yang atas ini untuk fase generatif atau fase pembuahan ya, mulai persiapan pembuahan sampai menjelang panen pakai pupuk ini teman-teman ya. Dosisnya sangat irit sekali ya. Kalau di kami itu maksimal 5 mili per liter. Jadi satu pak ini teman-teman ya, satu pak ini dapat diencerkan menjadi 200 liter ya. Sangat irit sekali. Kalau di sini seperti ini ya cukup 1 sampai 2 liter aja teman-teman sekali kocor ya. Jadi sangat irit sekali, dan di sini nutrisinya sudah lengkap sekali ya. Ada unsur hara makro, mikro, ada hormonnya juga ya. Jadi sudah lengkap, tidak usah ada penambahan pupuk lain kecuali tanamannya bermasalah teman-teman ya. Semisal kurang hijau ya tambah aja magnesium, walaupun di sini sebenarnya sudah ada magnesiumnya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena tiap jenis anggur itu ada kecenderungan penyerapan nutrisi yang berbeda ya. Seperti anggur Laura, anggur Tamaki, itu biasanya ada kecenderungan kekurangan unsur magnesium. Kalau penggunaan pupuk ini kurang, ya tambah aja magnesium sulfat Pak Tani, itu sudah cukup bagus teman-teman ya. Itu pengalaman dari kami. Jadi kalau kita itu menanam anggur, kita diwajibkan untuk terus belajar.
dan juga pantang menyerah, jangan mudah putus asa teman-teman ya. Kalau mati ya dicabut, tanami lagi, beli bibit lagi, atau buat berbibit sendiri teman-teman ya. Nah itu kalau tanam anggur teman-teman ya, dan pikiran tuh harus dibebaskan teman-teman ya, jangan khawatir ya, jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu panik ya untuk menanam anggur ya. Kalau mati ya udah tanami lagi gitu aja ya teman-teman ya, karena kita cuma bisa berupaya, kita cuma bisa berusaha. Mati dan hidup itu urusannya yang punya nyawa teman-teman ya, jadi kita harus tetap fight teman-teman ya. Semoga menginspirasi teman-teman pengangguran seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Demikianlah teman-teman ya, sharing dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.